Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini saya Nuri Prabowo dengan NIM 193 akan menjelaskan definisi istisab. Definisi istisab. Istisab menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang ada hubungannya. Menurut istilah ulama fikih, ialah tetap berpegang pada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Dari pengertian istisab di atas, dapat dipahami bahwa istisab itu ialah segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu, dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang kecuali jika telah ada yang mengubahnya. Segala hukum yang ada pada masa sekarang tentu telah diciptakan pada masa yang lalu. Keadaan yang pernah terjadi pada masa lalu itu ada dua macam, yaitu 1. Nafi adalah dalam keadaan tidak pernah ada sesuatu hukumnya. Contoh, di masa lalu tidak pernah ada hukum tentang kewajiban puasa di bulan Syawal karena memang tidak ada dalil syara' yang mewajibkannya. Keadaan tersebut tetapi berlaku sampai masa kini hingga masa depan karena memang tidak ada dalil yang mewajibkannya. 2. Subat, keadaan telah ada sesuatu hukumnya. Contoh, bila tadi pagi seorang berwudu untuk sholat subuh, maka ketika ingin melaksanakan sholat duha ia tidak perlu berwudu kembali. Maka ketika ingin melaksanakan sholat duha ia tidak perlu berwudu kembali selama tidak ada bukti bahwa wudunya pada waktu subuh belum batal. B. Dasar hukum istisab. Sebenarnya istisab itu bukanlah cara menetapkan hukum, tetapi ia pada hakikatnya ialah menguatkan atau menyatakan tetap berlaku sesuatu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau yang mengecualikan. Ulama hanyalah menyatakan bahwa sebenarnya istisab itu tidak lain hanyalah untuk mempertahankan hukum yang telah ada, bukan untuk menetapkan hukum yang baru. Istisab bukan merupakan dasar atau dalil untuk menyatakan hukum yang belum tetap, tetapi hanyalah menyatakan bahwa telah pernah ditetapkan suatu hukum di masa lalu dan belum ada yang mengubahnya. C. Macam-macam istisab. Istisab berdasarkan penetapan akal segala sesuatu itu pada asasnya mubah, boleh digunakan, dimanfaatkan atau dikerjakan oleh manusia. Hal ini berarti hukum mubah itu tetap berlaku sampai ada dalil syara' yang mengubah atau mengecualikannya. Seperti sebelum turun ayat 90 surah Al-Maidah. Kaum muslimin dibolehkan meminum khamr. Setelah turun ayat tersebut diharamkan meminum khamr. Dengan demikian, ayat tersebut mengecualikan khamr dari benda-benda lain yang dibolehkan meminumnya. B. Istisab berdasarkan hukum syara'. Sesuai dengan ketetapan syara' bahwa apabila telah terjadi akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan akad itu lengkap rukun-rukun dan syarat-syaratnya, maka kedua suami itu halal atau boleh mubah. Hukumnya melakukan hubungan suami istri. Ketetapan mubah ini telah berlaku selama mereka tidak pernah bercerai, walaupun mereka telah lama berpisah dan selama itu pula si istri dilarang kawin dengan laki-laki lain.
menyatakan hukum syara itu tetap berlaku bagi kedua suami istri itu. Pada hakikatnya mengokohkan hukum syara yang pernah ditetapkan. C. Istisab al-bara'ah al-asliyah. Pada dasarnya, seseorang bebas dari hukum, kecuali ada dalil atau petunjuk yang menetapkan beban hukum atas orang tersebut. Contoh, seseorang bebas dari kewajiban puasa Syawal karena memang tidak ada dalil yang mewajibkannya. D. Istisab dan hukum ijma. Mengandung arti mengukuhkan pemberlakuan hukum yang telah ditetapkan oleh ijma dan ulama. E. Istisab dalil umum atau nas. Dalil yang menetapkan hukum umum dilaksanakan apa adanya sebelum menemukan dalil yang mentaksisnya. Nas dilaksanakan menurut apa adanya sebelum menemukan dalil yang menasnya. Kaidah dalam istisab dan dasarnya. Para ulama merumuskan masalah pokok apa yang ditetapkan dengan sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dihilangkan dari dengan sesuatu yang meragukan. Apa yang ditetapkan dengan sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan. Kaidah pokok tersebut didasarkan pada hadis Nabi, diantaranya 1. Hadis dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim. Bila salah seorang di antaramu merasakan pada perutnya sesuatu, kemudian dia ragu apakah ada sesuatu, kemudian dia ragu apakah ada yang keluar itu atau tidak. Janganlah ia keluar dari masjid sampai ia mendengar suara atau mencium bau. 2. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri menurut riwayat Muslim. Apabila salah di antaramu ragu dalam sholatnya, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah ia buang apa yang meragukan dan mengambil apa yang meyakinkan. Sekian kurang lebihnya dari saya. Mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.